Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Oke, para siswa yang berbahagia, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya semuanya baik-baik saja dan senantiasa bersyukur dan senantiasa menjaga kesehatannya masing-masing. Pada kali ini marilah kita buka pelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita akan pelajari senantiasa bermanfaat untuk kita dan untuk masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berdoa. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan materi yang akan kita bahas, yakni tentang syiar Wali Songo terhadap dakwah yang ada di Indonesia atau terhadap agama Islam di Indonesia ini. Mengapa Wali Songo sebagai seorang yang telah berjasa kepada kita semua untuk mengajarkan Islam di tanah Jawa ini? Karena berkat Wali Songo ini, orang-orang ini yang dulunya tidak mengenal Islam kemudian sekarang mengenal Islam. Karena dengan dakwah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni dengan menjadikan orang tersebut datang kepadanya dan tidak membuatnya menjadi lari. Contohnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, yakni Basyir wala tunafir, yakni berikanlah kabar gembira dan jangan membuatnya lari. Jadi ketika kita berdakwah di kalangan masyarakat atau kita mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat, kita tidak boleh membuatnya lari dan kita harus membuatnya menjadi orang yang dekat dengan kita. Karena dengan hal tersebut, dengan ramah kita berdakwah kepada orang lain atau kita mengajarkan agama Islam, maka orang tersebut akan mudah menerimanya. Karena Nabi Muhammad SAW pun ketika dia dicaci maki oleh orang-orang Quraisy, bahkan oleh orang-orang yang kafir Quraisy sendiri, beliau tetap berdakwah dan tetap melanjutkan syiar Islam. Dengan hal seperti itu akhirnya Nabi Muhammad SAW mampu mendapatkan umat yang banyak dan mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan olehnya. Namun di saat ini kan mungkin banyak para orang-orang yang senantiasa mendakwakan ajaran Islam atau memberikan ajaran Islam, namun dia masih tetap menjustis seorang menjadi orang yang buruk. Jangan seperti itu, karena ketika kita berdakwah kepada orang lain atau kita mensiarkan agama Islam, harus ramah tamah dan menjadikan orang tersebut menjadi orang yang senantiasa membuat dia ini dekat dengan kita. Seperti itu. Karena dasarnya Wali Songo tersebut tidak hanya melalui mimbar saja, seperti contohnya dia berdakwah melalui seni kebudayaan, kemudian berdakwah melalui saat dia bertani, kemudian berdakwah saat dia berjalan, kemudian berdakwah juga saat dia dalam keadaan kehidupan sehari-hari. Jadi tidak melulu dalam mimbar saja atau dalam suatu gubuk saja, tapi dia ini juga berdakwah saat apapun dan dia tetap juga memegang teguh syariat agama Islam ini. Karena dengan hal tersebut Wali Songo mampu menyebarluaskan ajaran agama Islam sehingga Islam sekarang bisa kita nikmati dan Islam juga sekarang bisa kita membuatnya menjadi agama kita sendiri. Oke, dari penjelasan saya mungkin ada yang bertanya, silakan. Oke, ada yang bertanya, bagaimanakah jika kita berdakwah di lingkungan orang-orang yang non-muslim? Oke, saya akan jawab. Jadi ketika kita berdakwah di antara orang-orang non-muslim itu seperti apa sih? Jadi kita tetap berperilaku sebagai seorang orang Islam, namun kita tetap baik kepada mereka. Ketika mereka butuh sesuatu, ya misalnya tentang ilmu apa, tentang ilmu perdagangan atau ilmu tentang ilmu sosial, kemudian atau ilmu tentang bertani atau tentang berkebun atau yang lain sebagainya, ya kita berikan. Karena hal tersebut mampu membuat mereka menjadi perhatian kepada kita. Kemudian memang sih kalau sekarang itu berdakwah di tempat orang-orang yang non muslim itu sangat susah sekali. Saya pun juga pernah
merasakannya di daerah Blitar, bahkan di daerah Kalimantan itu juga banyak sekali. Karena mereka di sini kerukunan tetangganya itu sangat luar biasa. Bahkan walaupun berbeda agama, mereka tetap solidaritasnya itu kuat. Karena mereka memang di doktrin seperti itu dari awal mereka ada di situ. Tapi yang harus kita tetap jalankan adalah dakwah kita, yakni kita tetap membuat orang-orang tersebut menjadi dekat dengan kita dan membuat mereka menjadi nyaman, dan akhirnya mereka pun juga akhirnya menanyakan kita bagaimana kita bisa melakukan hal seperti ini. Akhirnya kita jawab dengan pelan-pelan, yakni dengan kita tetap memegang teguh ajaran agama Islam seperti itu. Oke, pertanyaannya sudah bisa dipahami, jawabannya juga oke ya. Kalau begitu, kemudian ya yang terakhir, yakni sebuah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam surat Ali Imran ayat 159, yang artinya, dan tidaklah Muhammad kamu bisa membuat mereka menjadi orang-orang yang senantiasa dekat kepadamu tidak karena rahmatku. Jadi semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agama Islam sendiri ini pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendakwakannya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa kita senantiasa bersyukur dan senantiasa menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang baik, dan hendaklah kita tetap menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Oke, terima kasih sudah berkontribusi di kelompoknya masing-masing, dan masing-masing sudah paham dengan cara berdakwah Wali Songo sehingga ini agama Islam ini bisa menyebar luas di tanah Jawa, bahkan di Indonesia sendiri. Jadi hal ini semacam ini harus tetap kita pegang teguh. Karena mengapa? Karena ini merupakan sejarah, dan jangan pernah kita melupakan sejarah agar kita tetap menjadi orang-orang yang tetap ingat dengan sejarah Islam yang ada di Indonesia ini. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 sudah memberikan penjelasannya masing-masing dan sudah berdiskusi masing-masing sehingga semuanya paham dan bisa mengambil manfaat dari pelajaran ini. Dan semoga kita tetap menjadi orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang senantiasa bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Doa mulai. Oke, berdoa selesai. Dan dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahi taufiq wal hidayah, wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.